Kadang aku mikir kan, kenapa orang bisa mudahnya dikit-dikit ngalusin ini itu pakai blender. Emang jadinya lebih cepat sih, tapi mungkin mereka nggak pernah mikir untuk menghemat listriknya kayak aku kali ya. Masalahnya aku kan baru ada setahunan pindah rumah, terus kotak listriknya jadi ketutupan karena dibuat dinding gitu buat dijadikan tempat nyimpen motor. Alhasil nggak tercatat tuh penggunaan dari listrik, menumpuk dan jadi beban hutang. Stres lah aku, pusing, meskipun bisa minta keringanan bayarnya dicicil, cuma rasa-rasa gelisah karena dililit utang gini, menangis pokoknya. Jadi intinya pola pikir aku emang sebelum kena musibah utangan listrik ini udah berprinsip pelit dan hemat gitu sih. Gak tahu kenapa kayak habis masuk WC lampunya dimatikan, masuk lagi hidupkan lagi, atau dihidupkan sepanjang malam biar gak hidup mati, atau biarlah capek nyuci pakai tangan daripada pakai mesin cuci. Mahal nanti hitungannya. Terus nggak apa-apa lah ngulek sambal, tangannya capek bentar daripada sayang listriknya, dan masih banyak hal lain sebagainya yang buat aku perhitungan. Kadang aku mikir juga sih, perhitungan kayak gini apa manfaatnya, dan sebenarnya apa perhitunganku itu benar dan nggak keliru gitu. Aku juga nggak tahu. Intinya aku kebetulan nggak terlalu ahli dalam ngulek, tapi aku suka cabai. Jadi aku bakal mengoptimalkan potensiku dalam mengolah cabai. Sambal ulek adalah salah satu jenis sambal yang dibuat dengan cara diulek atau dihancurkan menggunakan ulekan atau alat tradisional yang terbuat dari batu atau kayu untuk menghaluskan bahan-bahan utamanya. Sambal ulek biasanya terbuat dari bahan-bahan seperti cabai, bawang merah, bawang putih, garam, gula, dan terkadang ditambahkan bahan lain seperti tomat, terasi, atau jeruk nipis sesuai dengan selera. Proses pengulekan ini memberikan tekstur sambal yang kasar dan rasa yang lebih segar, karena bahan-bahan tersebut tidak melalui proses pemasakan seperti pada sambal lainnya. Sambal ulek populer di Indonesia karena keaslian rasanya dan kesederhanaannya, serta sering disajikan sebagai pelengkap berbagai hidangan seperti nasi, ikan bakar, atau ayam goreng. Menggunakan ulekan untuk membuat sambal atau menghaluskan bahan makanan memang memiliki banyak manfaat, tetapi ada beberapa kerugian atau tantangan yang mungkin timbul, antara lain memakan waktu dan tenaga. Proses mengulek dengan ulekan manual memerlukan lebih banyak waktu dan tenaga dibandingkan dengan menggunakan blender atau food processor. Hal ini bisa menjadi kurang efisien, terutama jika Anda harus menghaluskan dalam jumlah besar. Kesulitan dalam menghaluskan bahan keras. Beberapa bahan seperti biji cabai, rempah-rempah keras, atau bahan lainnya mungkin sulit dihaluskan dengan ulekan, terutama jika ulekan atau bahan yang digunakan tidak cukup tajam atau kuat. Ini bisa membuat hasil sambal atau bumbu tidak semulus yang diinginkan. Potensi kerusakan alat. Ulekan yang terbuat dari batu atau bahan keras lainnya dapat mengalami kerusakan atau retak jika digunakan secara tidak hati-hati, terutama ketika digunakan untuk menghaluskan bahan yang keras atau jika jatuh. Kehilangan nutrisi. Dalam beberapa kasus, proses mengulek dengan cara manual dapat menyebabkan hilangnya beberapa nutrisi, terutama jika bahan yang diulek terlalu lama atau terlalu keras. Misalnya pengulekan yang berlebihan pada cabai bisa mengakibatkan sebagian zat aktif dalam cabai terurai. Keterbatasan kapasitas. Ulekan tradisional memiliki kapasitas terbatas sehingga untuk menghaluskan dalam jumlah banyak mungkin perlu melakukannya secara bertahap. Ini bisa mengganggu kenyamanan dan efisiensi dalam memasak. Meskipun demikian, banyak orang tetap lebih memilih sambal ulek karena rasa dan teksturnya lebih alami dan autentik, meskipun harus menimbang beberapa tantangan di atas. Konsumsi makanan yang dibuat dengan ulekan umumnya tidak memiliki efek samping langsung jika bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sambal atau bumbu tersebut aman dan bersih. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait penggunaan ulekan dan konsumsi makanan yang diulek. Kebersihan ulekan. Jika ulekan atau bahan yang digunakan untuk mengulek tidak dibersihkan dengan baik, bisa ada potensi bakteri atau kotoran yang menempel dan masuk ke dalam makanan. Ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan atau masalah kesehatan lainnya. Kebersihan bahan makanan. Bahan yang diulek seperti cabai, bawang, atau rempah-rempah harus dipastikan dalam keadaan segar dan higienis. Jika bahan makanan sudah tidak segar atau tercemar, dapat menimbulkan risiko keracunan makanan. Secara keseluruhan, makanan yang dibuat menggunakan ulekan bisa sangat aman dan bermanfaat, asalkan bahan-bahan yang digunakan dalam keadaan baik dan konsumsinya tidak berlebihan atau tidak sesuai dengan kondisi kesehatan individu.